banyak prioritas dari visi misi presiden dan wakil presiden ini harus dilaksanakan. Tapi sebenarnya itu sesungguhnya untuk daerah, punya MBG. Jadi kita sekarang punya 44 orang dokter spesialis. Makin banyak sih, makin tahun itu makin banyak. Tapi rupanya kebutuhan juga makin lebih cepat lagi. Ini kita mau nambah tapi anggaran kita dipangkas atau kan gimana? Saya ingin realistisnya bagi pemerintah untuk membagi kue-kue anggaran, terutama anggaran kesehatan. Kalau untuk penyakit-penyakit menular, kalau terjadi efisiensi di lapangan tidak ada kendala. Aman. Untuk hari ini kita berharap masyarakat Kabupaten Sanggau untuk tetap tenang dan pemerintah tetap jalan gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk Sobat Insight dimanapun berada. Senang sekali saya Wati Susilawati membersamai Sobat Insight dalam setengah jam bincang-bincang bersama sejumlah tokoh-tokoh penting di Kalimantan Barat. Pastinya kita akan bahas seputar isu-isu yang menarik yang ada di daerah kita. Nah, kita tahu pilar pembangunan daerah itu ada 3, infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan. Nah, kebetulan hari ini kita akan membahas salah satunya bersama orang jauh yang sengaja datang ke Pontianak membersamai saya pastinya. Bersama saya Bupati Kabupaten Sanggau Dr. Andes Yohanes Ontot MSc. Pak. Selamat pagi, sahabat sobat ya. Dan sudah ada juga Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sanggau Bapak Ginting SSI APT MKM. Selamat datang juga Pak. Ya, selamat pagi Sobat Insight, salam sehat. Sehat semuanya. Pak, seperti yang saya utarakan tadi di depan itu, bahwa ada 3 pilar pembangunan daerah yang paling prioritas dalam APD, dalam porsi APBD kita, yaitu infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan. Nah, kali ini kita akan bahas masalah kesehatan. Tapi sebelum saya bertanya, saya tanya dulu, gimana kabarnya Pak untuk kesehatan hari ini? Baik, sehat. Baik, oke. Tadi olahraga saya. Olahraga. Oke, Pak, bagaimana sih Pak kita bicara tentang kesehatan secara keseluruhan? Nah, kita tahu Kabupaten Sanggau itu pasti punya prioritas program kerja, terus prioritas dalam tahun 2025 ini, Pak. Kira-kira bagaimana program 2025 ini untuk peningkatan kualitas kesehatan di Kabupaten Sanggau, Pak? Baik, Sobat Insight, saya kira begini kan, setiap daerah ini kan punya visi dan misi yang jelas, terutama terkait dengan 3 pilar itu kan. Pertama, infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan, dan itu memang salah satu pilar atau ketiga-tiganya merupakan pilar bagaimana mendorong indeks pembangunan manusia. Oleh karenanya memang pemerintah daerah dan pusat sesuai undang-undang sudah disyaratkan untuk dianggarkan persentasenya kan di anggaran daerah sampai dengan angka 20%. Tapi kalau untuk Sanggau saya kira melebihi ya Pak Kadis. Ya, lebih Pak. Lebih dari 20%, bahkan mencapai 30%. 30% benar. Jadi kita lebih dorong secepatnya untuk bagaimana kita mengupgrade di berbagai sisi kesehatan ini kan, terutama pelayanan kesehatan terhadap masyarakat, baik pembangunan infrastrukturnya, sumber dayanya, kemudian juga peralatannya kan. Jadi ini menjadi sebuah target bagaimana kita membuat Sanggau ini menjadi Sanggau yang sehat gitu. Ya. Artinya masyarakat yang sehat dan bahagia ini kan menjadi sebuah prioritas pemerintah daerah untuk membangun sebuah daerah atau sebuah kota atau sebuah bangsa. Kalau kita pada tahun 2045 ini Indonesia Emas, ini salah satunya adalah pilar bidang kesehatan ini menjadi hal yang sangat amat penting oleh pemerintah secara menyeluruh di Indonesia, termasuklah Kabupaten Sanggau. Saya kira itu yang Oke, Pak, sampaikan. kalau
saya tangkap tadi, ada beberapa hal yang memang menjadi prioritas pemerintah dalam hal kesehatan. Nah, oke nih, programnya sudah ada, anggarannya sudah siap, bahkan melebihi Pak ya. Nah, bagaimana percepatan akselerasi? Kita tahu Sanggau juga kawasan yang apa ya, dengan geografi yang cukup agak sulit, dengan perbatasan yang juga dalam kayak gitu. Kira-kira bagaimana percepatan akselerasi baik itu infrastruktur kesehatan, terus bagaimana kesiapan sumber daya manusianya Pak yang paling penting? Kalau akselerasi tadi kan salah satu yang salah satu pilar dari 3 pilar itu kan infrastruktur kan. Infrastruktur apa? Infrastruktur jalan, kemudian infrastruktur untuk menjangkau daerah-daerah. Ya, lalu infrastruktur pelayanan. Kan ada Polindes, ada Pustung, atau sejenisnya. Ya ini pemerintah daerah sangat bertanggung jawab untuk itu kan. Nah kenapa? Karena kalau tidak itu kita lakukan, sesungguhnya wilayah Sanggau yang begitu luas, itu tidak mungkin bisa dilakukan oleh para petugas pelayanan kesehatan kan. Nah oleh karenanya memang bagaimanapun pemerintah daerah berupaya paling tidak ya kan akselerasi semua program pelayanan itu bisa berjalan dengan baik. Oke. Mungkin saya ditimpakan di sini. Tapi sebelum saya bertanya, gimana Pak kondisi kesehatan Bapak dan keluarga hari? Aman, sehat, puji Tuhan, syukur, sehat. Oke, Pak, kita tadi sudah mendengarkan pemaparan saya bilang cukup gamblang dari mulai porsi anggaran, program kerja, hingga akselerasi upaya percepatan pelayanan kesehatan hingga tingkatan terbawah. Nah, bagaimana implementasinya? Nah, pastinya sebagai kepala dinas ini kan pasti tahu nih, oh ini porsi anggarannya, terus ini prioritas untuk program-program yang apa ya, katakanlah yang memang sangat penting untuk warga di Sanggau. Ya, baik, terima kasih Sobat Insight, selamat pagi. Jadi untuk gambaran kondisi kesehatan saat ini di Kabupaten Sanggau dari hari ke hari, dari tahun ke tahun, terus mengalami peningkatan. Karena memang tidak bisa dipungkiri itu berkat dukungan daripada Bupati, Bapak Bupati, pemerintah kabupaten pada umumnya. Jadi dari segi rasio infrastruktur, itu misalnya aspek pertama kita lihat dari segi rasio infrastruktur kesehatan, bahwa Sanggau itu sudah mencukupi sebetulnya. Di mana Kabupaten Sanggau punya 2 rumah sakit pemerintah, kemudian punya 19 puskesmas, ada 90 pustu, ya 185 poskesdes, dan ada 667 posyandu. Nah, jadi sampai bukan hanya ke desa, sampai ke dusun. Dusun kita ada 885, posyandunya sudah ada 667. Artinya hampir setiap dusun sudah ada posyandu. Jadi itu dari segi infrastruktur, sebetulnya rasionya sudah mendekati cukup, atau sudah boleh dikatakan cukup lah. Nah, dibanding dengan rasio jumlah penduduk. Kemudian dari segi SDM, sumber daya manusia kesehatan. Nah, ada yang cukup, ada yang kurang. Itu hampir semua Indonesia itu realistis Pak ya? Ya. Oke. Ya, ada yang cukup, ada yang kurang. Kalau seperti tenaga bidan, dokter, kesehatan masyarakat. Terutama dokter spesialis itu gimana Pak? Nah, terutama untuk ya kita tahu bahwa dokter spesialis ini Pak Bupati ya menjadi tantangan tersendiri bagi daerah-daerah ini Pak untuk untuk menelurkan para spesialis-spesialis yang mungkin bisa dihitung dengan jari Pak ya? Ya, jadi ada dokter spesialis, dokter umum, dokter gigi, apoteker itu masih kurang. Khusus untuk dokter spesialis, kita sekarang punya 44 orang dokter spesialis. Makin banyak sih, makin tahun itu makin banyak. Tetapi rupanya kebutuhan juga makin lebih cepat lagi. Maksudnya keragaman penyakit juga semakin banyak. Semakin banyak. Sehingga dibutuhkan keragaman lagi dokter spesialis Pak ya? Betul. Jadi antara supply dan demand spesialis itu justru jaraknya itu semakin tinggi. Walaupun kita setiap tahun tambah spesialis, tapi kebutuhan kita juga ternyata bertambah. Jadi sehingga pada saat ini setidak-tidaknya sebetulnya kebutuhan spesialis kita itu sekitar 70 orang. Sementara sekarang ini baru ada 44. Itu berapa kurangnya kalau kita bandingkan dengan rasio penduduk di Kabupaten Sanggau? Atau kurangnya itu berapa persentase gitu dari target yang mungkin pemerintah
baru sekitar 60% lah. Waduh, masih banyak Pak. Ya, untuk dokter spesialis ya. 20%-an. Ya, Kurang kan? gitu. Jadi kurangnya masih banyak. Oke, sembara penyakitnya kira-kira keragaman seperti apa? Apakah penyakit ini mendominasi? Kan kita tahu penyakit degeneratif kan udah memang porsinya cukup tinggi Pak ya. Selain itu penyakit apa lagi yang mendominasi untuk warga-warga di Sanggau sehingga butuh sumber daya, ekspertis atau spesialis tambahan? Ya, kalau penyakit menular sudah pasti ya, artinya belum bilang. Kita penyakit menular itu yang eliminasi baru malaria. Tahun ini frambusia, baru 2 penyakit menular kita eliminasi, artinya bebas. Itu dari segi penyakit menular. Kalau yang tidak menular justru meningkat nih. Nah, itu ada namanya KJSU, kanker jantung stroke urinologi. Nah, tapi untungnya Sanggau itu merupakan lokus yang ditentukan oleh Kementerian Kesehatan. Kita ini adalah lokus KJSU. Nah, jadi lokus itu artinya ada rujukan regional dari kabupaten tetangga. Sanggau misalnya ada Landang, ada Sekadau, ada Melawi. Itu nanti rujukannya ke Sanggau. Pak, ya. Khusus untuk penyakit yang ini tadi, kanker jantung stroke urinologi. Makanya sudah kita bangun juga di sana namanya Cath Lab untuk jantung. Jadi kalau pasang ring itu sekarang sudah bisa di Sanggau. Nah, tahun ini kita sudah kembangkan lagi untuk kanker ototoksik, sitotoksik. Nah, jadi itu juga mudah-mudahan nanti awal tahun depan sudah bisa juga operasional. Pelan tapi pasti sudah menunjukkan hasil Pak ya untuk di baik penambahan SDM-nya, terus infrastruktur untuk menunjang penyakit-penyakitnya kayak gitu. Betul. Nah, Pak, kok kita mundur lagi tadi, Bapak menyinggung mengenai penyakit menular. Nah, bagaimana perkembangan site ini di Sanggau itu? Apakah itu masuk wabah atau KLB atau gimana? Atau masih bisa ditangani? Ya, untuk penyakit menular secara keseluruhan itu masih normatif fluktuasinya. Nah, tapi ada waktunya juga, katakan 2 tahun terakhir kita mengalami 2 jenis KLB. Di mana 2 tahun lalu ada KLB DBD, demam berdarah dengue. Lalu beberapa bulan yang lalu, bulan 8 yang lalu kita mengalami KLB rabies, GHPR. Nah, jadi ada 2 KLB. Tapi begitu kita tetapkan KLB, bergerak semua gerakan lintas terkait, langsung menurun lagi. Jadi bisa lagi dikendalikan. Jadi secara umum penyakit menular juga sampai saat ini masih bisa dikendalikan. Oke, Pak, tahan dulu Pak. Saya kembali ke Pak Bupati. Ya. Pak, curhat kepala dinas kan pastinya bukan sekali Pak ya. Ya. Tadi kita bicara tentang kurangnya sumber daya manusia, terus juga mengenai beberapa upaya peningkatan sebagai sarana akselerasi percepatan pelayanan kesehatan Pak ya. Nah, bagaimana intervensi Bupati untuk program maupun anggaran yang katakanlah kan perlu ditambah tuh Pak. Ya. Maksudnya meyakinkan DPRD, meyakinkan pusat, bahkan meyakinkan wakil rakyat kita nih Pak. Ya. Supaya menjadikan porsi anggaran daerah itu ya meskipun sekarang ini kondisinya seperti itu. Ya, kalau saya kira intervensi pemerintah, yang jelas Pak Dinas tadi kan, tentu terkait dengan tenaga medis lah kan, khususnya tenaga spesialis kan. Dan kita memang berupaya setiap tahun ini kita mendidik tenaga spesialis untuk memenuhi kebutuhan rumah sakit yang ada di Kabupaten Sanggau. Kalau sisi lain misalnya ketersediaan sumber daya bidan, perawat, sebenarnya Sanggau ini banyak. Cuma memang ruang untuk mereka masuk ke dalam ini kan terbatas. Artinya rekrutmen dari pemerintah sangat terbatas. Ya, banyak kita, karena orang-orang Sanggau ini kan senang kalau anaknya, kalau tidak perawat dulu kan bidan gitu. Tapi nyatanya setelah di lapangan, susah juga mereka cari masuk ke dalam ya gitu. Jadi artinya sumber daya yang ada di Sanggau ini sebenarnya cukup banyak. Nah, kalau pemerintah misalnya memberi ruang kepada mereka, ada perhatian khusus gitu untuk melengkapi atau memenuhi kebutuhan di bidang tenaga medis, saya kira kita tidak ada masalah lagi kan. Tinggal merekrut
mereka yang sudah ada, ya, karena memang orang-orang di Sanggau ini saking dia nunggu kerjaan tidak ada di bidang yang apa yang dia dapat ilmu itu, ya ada yang kerja di bank, ada yang kerja di pabrik sawit, atau di tempat-tempat lain yang memang bukan profesi dia sebetulnya. Nah, itu saya kira untuk Sanggau seperti itulah. Saya kira daerah lain juga enggak jauh beda. Jauh beda, Pak. Nah, mengenai koordinasi politik nih, Pak. Kita tahu masalah koordinasi politik kan akan berhubungan dengan penambahan anggaran, terus rencana-rencana kerja kesehatan juga, Pak. Kalau koordinasi politik, saya kira untuk legislatif ini juga sulit lah. Kalau kita memberikan argumentasi yang rasional, mereka juga paham lah kan. Karena memang itu semua merupakan program pemerintah daerah, bukan program pribadi kepala daerah kan. Iya. Ya, sudah jelas oleh Kepala Dinas tadi kan. Saya kira bagi mereka tidak ada juga masalah. Cuma persoalan yang kita hadapi hari ini kan, saya kira dari dulu lah, pemerintah daerah tidak berhak untuk mengangkat pegawai negeri sipil. Ya. Tentu ini terkait dengan masalah anggaran kan. Nah, seandainya ada kewenangan khusus atau ada penambahan anggaran untuk rekrutmen pegawai negeri sipil oleh daerah, saya kira tidak juga sulit. Dan beberapa tahun yang lalu untuk mengisi kekosongan itu ya masing-masing OPD termasuk dinas kesehatan itu mereka merekrutmen tenaga-tenaga kontrak, ya, kontrak memang mereka yang amatan bidan, perawat gitu kan, bahkan mungkin ada yang dokter gitu kan. Nah, hari ini mereka karena ada ruang diberikan pemerintah untuk pengangkatan tenaga kontrak menjadi P3K, maka hampir semua itu sudah terangkat. Ganti dijelaskan berapa jumlah saya enggak. Tapi cukup fantastis lah jumlahnya. Nah, tapi kita kan bicara lagi masalah dokter ini kan. Apakah dokter umum? Dokter umum saya kira enggak juga terlalu masalah. Yang lain kan dokter spesialis kan. Nah, untuk memenuhi kebutuhan KJSU ini tadi kan mesti harus kita lakukan intervensi untuk mendidik mereka-mereka yang sudah dokter untuk menjadi dokter spesialis. Ya. Nah, kemarin hasil kita bertemu dengan Bapak Menteri dan beliau menyarankan ya untuk sekolah anak-anak yang sekolah di dokter spesialis cari orang-orang daerah. Memang dia lahir di daerah itu gitu loh. Jadi nanti dia tidak akan berpikir kemana-mana. Nah, itu Pak, itu yang agak susah. Ya. Kalau ada tawaran lebih tinggi, itu ya, agak kalau susah. hari ini kan banyaknya kan dari luar nih. Iya. Nah, kalau dari luar nih kan terlalu banyak negonya kan. Terlalu banyak deal-dealnya kan. Deal-dealnya. Kalau mereka deal-dealnya tidak sesuai dengan daerah-daerah tertentu, mereka bandingkan, sandingkan gitu. Nah, pada kemampuan daerah kita hanya pada titik, sebenarnya titik standar juga untuk memberikan kesejahteraan bagi mereka sebagai seorang pelayan dokter spesialis kan. Ya, tapi kadang mereka nih kan punya power juga nih, karena saya dibutuhkan. Kalau saya agak nyeleneh sedikit kan, bupati enggak ngabulkan dia pindah. Tapi kalau orang asli situ tidak mudah kan. Itu keuntungan bagi SDM lokal Pak ya. Saya setuju Pak, bagaimana kita memberdayakan SDM lokal, membina mereka. Iya. Cuman takutnya dicaplok Pak sama rumah sakit sebelah gitu. Oke, Pak Bupati, itu menarik. Mungkin saya ini agak sensitif sih Pak. Tapi kalau Bapak mau jawab, syukur. Mengenai efisiensi anggaran Pak, kita tahu bahwa efisiensi anggaran menjadi momok menakutkan bagi daerah nih Pak. Ini kita mau nambah tapi anggaran kita dipangkas atau gimana? Saya ingin realistisnya bagi pemerintah untuk membagi kue-kue anggaran, terutama anggaran kesehatan ini dengan banyaknya Makassar. Sebenarnya efisiensi ini kan berlaku untuk seluruh Indonesia kan. Nah, cuma memang kalau efisiensi ini agak mengganggu proses anggaran yang berstandar kinerja kan. Kita sekarang kan anggaran kinerja kan. Jadi anggaran sudah terukur. Nah, programnya sudah terukur. Ya, sudah terukur nih, jadi tidak boleh ngutak-atik sebenarnya. Nah, kalau ada efisiensi ini kan
artinya ada kutak-katik ini. Kutak-kutak lagi anggarannya Pak. Nah, lalu Bapak, kita harus berpikir keras ini. Bagaimana kita harus menyesuaikan dengan kondisi yang seperti itu untuk mencari hal yang lebih krusial kan, prioritas di atas prioritas gitu kan. Nah, ini membutuhkan kecerdasan semua pihak nih, kecerdasan kepala daerahnya, kecerdasan para kepala OPD-nya kan, untuk bagaimana dia mampu melihat hal-hal yang urgent, tapi dia mampu mendorong hal-hal yang memang menjadi prioritas dalam visi dan misi kita. Kalaupun mungkin persentasenya berkurang gitu, tapi dia tetap jalan. Nah, ini harus kita lakukan. Oke. Pak Ginti tadi senyum-senyum kayaknya. Ya. Oke, saya menyampaikan aja pernyataan Pak Bupati mengenai prioritas. Kita tahu dengan kondisi sekarang dalam rentang waktu 2025 ini kan pastinya banyak sekali program yang sebenarnya di awal tahun sudah fix, tapi karena ada tiba-tiba ada pemerintah pusat mengintervensi soal anggaran ini. Nah, bagaimana memprioritaskan program untuk kesehatan di Sanggau ini? Ya, nah baik. Jadi tidak bisa dipungkiri memang kita mengalami efisiensi ya, termasuk bidang kesehatan. Jadi tapi sebagaimana dikatakan Bupati tadi harus cerdas nih menyikapi, jangan sampai pengurangan anggaran ini menurunkan derajat kesehatan masyarakat. Ya, betul. Ya. Intinya itu dulu. Jadi indikator kinerja utama itu harus tetap dijaga. Jangan sampai angka kematian ibu, angka kematian bayi, jumlah penyakit itu jangan sampai meningkat. Jadi kita harus memilih anggaran apa yang kita kurangi. Yang pertama yang pasti berkurang itu adalah infrastruktur kesehatan. Walaupun tidak berdampak langsung, tetapi dalam jangka panjang itu infrastruktur itu sebenarnya penting. Jadi untuk tahun depan ini karena ada efisiensi infrastruktur, belanja-belanja alat kesehatan pasti menurun drastis. Jadi seperti katakan Pak Bupati tadi, indikator itu pasti tidak tercapai. Sebagaimana sudah direncanakan pasti tidak tercapai untuk infrastruktur. Tetapi upaya yang kita lakukan, ya saya berterima kasih kepada pemerintah daerah. Ibu Wakil Bupati sudah ke kementerian mengupayakan bagaimana kita mencari sumber lain. Bapak Bupati juga secara khusus langsung audiensi dengan Pak Menteri ya Pak Bupati ya. Jadi sebagaimana dikatakan tadi langsung, jarang-jarang Bupati ketemu dengan Menteri Kesehatan. Tapi Pak Bupati kita langsung satu meja dengan Menteri Kesehatan, walaupun tidak segera kelihatan hasilnya, tapi kami kira ya sanggup menjadi catatan khusus juga untuk bisa menambah anggaran di samping dana alokasi umum ya. Karena ada APBD, ada APBN, ada DAK. Jadi kita upayakan juga sumber lain supaya untuk Sanggau yang fiskalnya itu masih kategori sedang, sepertinya masih adalah upaya lain untuk menggali begitu. Jadi intinya kami itu menggunakan anggaran itu seefisien mungkin khusus untuk capaian-capaian indikator kinerja utama supaya nanti indikator itu jangan menurun. Begitu. Kira-kira capaian indikator apa yang tidak boleh di skip nih Pak? Maksudnya program kerja untuk penanganan penyakit apa yang tidak boleh di skip untuk warga Sanggau? Misalnya satu, kita punya 12 indikator SPM, standar pelayanan minimal menyangkut kesehatan dasar. Nah, mulai daripada angka kematian ibu, angka kematian bayi, penanganan remaja sesuai standar, sampai ke lansia. Nah, itu satu, berarti itu ada 12 indikator, itu harus dianggarkan semua, pastikan teranggarkan. Kemudian walaupun sedikit kan? Ya, walaupun sedikit. Tapi tidak-tidaknya jangan sampai menurun indikatornya. Gak apa-apa Pak, ya penting tidak skip Pak. Jangan sampai di skip semua lah kan? Betul. Ada stunting. Jangan sampai karena kurang anggaran, stunting tidak dianggarkan. Nah, begitu. Jadi kita fokuskan stunting. Bagaimana stunting ini tetap meningkatlah atau presentasinya menurun. Nah, begitu. Kemudian sekarang ada lagi program cek kesehatan gratis. Ada program MBG ya kan, makanan bergizi gratis. Itu juga akan menyangkut kesehatan, mulai dari penyuluhannya, inspeksi sanitasinya. Kalau terjadi KLB keracunan kita harus tim gerak cepat, kita harus bergerak. Itu tidak boleh dinolkan itu. Jadi oh iya Pak.
walaupun efisiensi. Oke. Nah, begitulah kira-kira. Kalau mengenai penyakit menular Pak, porsi juga tidak di skip atau karena wabahnya sudah tidak prioritas di tahun ini atau gimana? Ya, terima kasih. Nah, jadi untuk penyakit menular, untungnya kita di bidang kesehatan itu ada namanya dana BOK. Nah, BOK non fisik. Ada untuk puskesmas, ada BOK untuk dinas kesehatan. Jadi ini operasional teman-teman tenaga kesehatan ke lapangan. Nah, mulai daripada penyuluhan, surveillance, ya, penanganan kasus. Nah, itu kita optimalkan. Jadi saya rasa kalau untuk penyakit-penyakit menular, kalaupun terjadi efisiensi, di lapangan tidak ada kendala. Oke. Aman Pak ya? Aman. Pak Ya. Bupati aman Pak? Aman. Oke, Pak, satu pertanyaan terakhir Pak. Nanti kalau ada tambahan lain. Ya. Kita tadi bicara masalah gratis Pak ya. Tadi masalah cek kesehatan gratis. Betul. Ini yang masalah gratis nih Pak. Saya agak maksudnya bagaimana pemerintah melibatkan swasta nih Pak untuk juga terlibat. Ini kan efisiensi anggaran. Oke, itu fix tuh nggak bisa diganggu gugat. Tapi bagaimana kita mengajak kayak swasta untuk terlibat dan setidaknya kan membantu program pemerintah Pak untuk banyak program. Ya, saya kira ini sudah kita lakukan lah kan. Kan di Sanggau kan sudah cukup banyak perusahaan-perusahaan tuh Pak. Dengan berbagai kooperasi yang bergerak di berbagai usaha kan, ada tambang boksit, ada kebun kan, PKS itu kan, lalu selesai yang lain lah melalui CSR mereka ini. Jangan malu Pak, harus benar-benar digedor tuh Pak. Ya, itu sudah kita lakukan, Mang. Setidaknya untuk menyimbangi Pak ya, menyimbangi porsi-porsi untuk sektor swasta ini Pak. Kalau itu sudah berjalan, dulu contoh misalnya kan, waktu di BD kan, itu mereka bergerak secara simultan dengan pemerintah daerah kan. Terkait dengan anggaran misalnya apabila terjadi hal-hal yang di luar dugaan kita kan, kalau pemerintah daerah ini kan selain di unit kerja atau dinas kesehatan juga kita ada dana BTT namanya, dan itu juga bisa kita mainkan kan untuk pada kondisi yang tidak normal di dalam suatu daerah. Itu juga sudah kita lakukan kan. Oleh karenanya ada menghadapi kondisi-kondisi yang bersifat stasional dan tidak normal, ya saya kira kita tidak ada masalah kan. Selain tadi memang kita dibantu oleh pemerintah pusat melalui misalnya kebijakan-kebijakan periksa gratis, kesehatan gratis kan, makan bergizi gratis, lain-lain itu sudah dilakukan oleh pemerintah. Kalaupun memang secara langsung kita tidak menanganinya kan, tapi cukup membantu loh Pak ya. Berkolaborasi dengan pemerintah pusat dan daerah ini kita lakukan. Nah, bagaimanapun paling tidak dari sisi bagaimana memberikan kesehatan masyarakat ini kan, terutama anak-anak sekolah, itu sudah dilakukan pemerintah secara menyeluruh kan di Kabupaten Sanggau. Nah, karena ini skala besar, ya kan, dan tentu tidak semudah seperti orang bayangkan, ya, untuk bagaimana kita menerapkan MBG untuk keseluruhan di dalam suatu wilayah kan, karena memang situasi wilayah itu kan tidak sama dengan daerah yang lain. Daerah perkotaan, daerah pedesaan kan beda. Jadi kesulitannya ada di situ sebenarnya. Tapi secara umum, menurut saya ini sudah berjalan. Kalaupun belum secara menyeluruh gerakannya untuk melakukan gerakan misalnya, saya tidak tahu lah. Tapi saya sudah tahu, dasar monitor pemeriksaan kesehatan gratis sudah dilakukan di masing-masing kecamatan. Ya, lalu MBG juga seperti itu kan. Ya, kalaupun belum secara menyeluruh kan. Masih bisa dimaklumi. Ya, baru tes case gitulah. Oke. Pak, kalau kita bicara masalah kesehatan kan kita tidak hanya bicara masalah satu sektor yaitu kesehatan, tapi kan ada itu Pak perintilannya mengikuti kayak tadi Bapak bilang Pak masalah infrastruktur masuk di jalan nih Pak. Kan biasanya kan terkadang tuh jalan-jalan terpencil, kawasan-kawasan terpencil aksesnya agak susah nih Pak. Nah, bagaimana ya mungkin tadi kan agak ini ya, kalau masalah infrastruktur agak bisa direm gitu.
Nah, bagaimana Pak kira-kira koordinasi, intervensi untuk mempercepat pembangunan infrastruktur untuk menunjang masalah kesehatan di Sanggau ini? Ya tadi kita sudah bicara dengan berbagai pihak perusahaan kooperasi yang ada di daerah kan, perusahaan-perusahaan dari daerah itu sudah kita lakukan. Juga pernah juga dengan ya, melibatkan CSR mereka ini kan sudah berjalan tuh sebenarnya. Lalu pemerintah daerah ini kadang-kadang melakukan kerjasama dengan Tentara Nasional Indonesia, TMMD melakukan TMMD salah satunya, kemudian Karya Bakti TNI, dan itu sangat memudahkan dan membantu kita. Dana yang kecil tapi bisa membuat panjangnya jalan itu lebih dari target dari harga yang ada gitu. Kalau 1 miliar tuh bisa sampai melebihi tapi itu memang jalan standar lah, bukan aspal kan. Artinya pembukaan jalan yang artinya kalau untuk sekedar lalu lintas motor dan juga kendaraan roda 4 yang bukan beban berat, saya kira sudah bisa dilewati oleh masyarakat lah. Dan memang luasnya Sanggau ini juga menjadi persoalan besar dalam rangka bagaimana kita membangun infrastruktur ini kan secara menyeluruh kan. Karena bagaimanapun infrastruktur dari desa, dusun ke kecamatan, desa dan sebaliknya ke kecamatan. Tapi sampai hari ini sebenarnya untuk Sanggau, hampir tidak ada desa yang tidak bisa dicapai dengan kendaraan roda 2 dan juga roda 4. Nah, cuma memang kondisi jalannya masih kondisi tanah kan. Tuh. Tapi karena berkembangnya perkebunan sawit yang sangat luar biasa, baik sawit-sawit perusahaan dan juga sawit-sawit mandiri juga jadi masalah. Jalan tonasenya 3 ton, dihantam mereka misalnya sampai 10 ton, itu juga membuat infrastruktur jalan ini sangat tidak mampu bertahan lama gitu. Mungkin intervensinya nanti Pak istilah politis. Oke, Pak Kadis, ini mungkin terakhir Pak. Tadi kan kalau kita bicara tentang penyakit menular kan yang juga menjadi catatan penting dari dinas Pak, masalah rabies ini kan jumlahnya sampai tahun ini cukup tinggi Pak ya. Gitu. Dan juga ada penyakit menular kayak TBC juga udah mulai nih Pak di Pontianak juga penyakit TBC juga ratingnya juga mulai naik kayak gitu. Bagaimana untuk di kawasan Sanggau? Ya, baik. Kalau beberapa penyakit menular memang masih menjadi perhatian khusus, yaitu antara lain itu tadi, DBD, rabies, dan tuberkulosis, HIV. Jadi khusus untuk rabies, ini Sanggau memang mengalami kenaikan yang signifikan beberapa bulan yang lalu. Bahkan kematian itu sampai 6 orang. Tapi yang menjadi catatan di sini, catatan kami setelah dilakukan evaluasi, maka yang meninggal 6 orang itu adalah 1 pun tidak kena vaksin. Jadi catatan besarnya di situ. Dari 6.000 kasus gigitan yang divaksin, 1 pun tidak ada yang meninggal. Sehingga pelajarannya adalah kita mengedukasi masyarakat, apabila terjadi gigitan, jangan dianggap sepele. Walaupun yang gigit itu adalah anak anjing, walaupun yang gigit itu adalah anjing sendiri, cepat lakukan tindakan sesuai dengan SOP. Yang pertama, cuci dengan sabun pakai air mengalir, ya, selama 15 menit. Itu yang pertama. Itu 70% virus itu udah hilang tuh. Baru datangilah sarana kesehatan yang terdekat, divaksin. Jadi sesuai dengan pengalaman kita itu aman. Jadi dibutuhkan juga peran serta masyarakat di situ. Kemudian lebih jauh lagi, kenapa sebetulnya anjing itu menggigit? Berarti dia tidak sehat. Jadi ya kita sarankan juga masyarakat untuk memvaksin anjingnya. Bukan hanya anjing, tapi semua hewan yang tergolong kepada hewan penyebab anjing, rabies. Kucing, kucing, GHPR lah sebutannya. Kera, yang ada pelihara kera. Ya, semua kita minta untuk diimunisasi. Dengan begitu maka kasus rabies
pasti kalaupun terjadi gigitan tidak menimbulkan kematian. Harapan Pak, kita begitu. Ya. Oke, Pak Bupati, Siap. closing statement nih Pak. Kira-kira apa? Mungkin kalau harapan udah sering Pak ya, harapan Ya. apa udah sering mungkin kan. Kira-kira target optimis apa yang realistis yang akan dicapai untuk perbaikan peningkatan eksplorasi kesehatan di Kabupaten? Silakan Pak. Ya, saya kira kita berharap pertama kepada masyarakat lah kan, untuk mengetahui betul terkait dengan situasi kebijakan pemerintah saat ini. Artinya pemerintah pusat kebijakan untuk daerah kan, terkait dengan anggaran terutama. Nah, kita berharap pertama masyarakat harus memahami juga kan situasi psikologis pemerintahan secara umum hari ini kan, termasuk Kabupaten Sanggau. Artinya jangan berpikir bahwa kita tidak berbuat sesuatu kan, tapi seperti yang sudah kita diskusikan tadi, kita tetap memprioritaskan hal yang memang terkait dengan pelayanan yang sangat urgent kepada masyarakat. Itu tetap berjalan seperti sedia kalanya kan. Nah, cuma memang arti kita mau meningkatkan, menarik tali lebih panjang dari yang sebelumnya, ya artinya untuk sustainable yang lebih jauh lagi, ini mungkin harap bersabar lah kan. Nah, memang situasi kebijakan pemerintah hari ini kan tidak terlalu berpihak pada daerah. Ya, artinya ya pemerintah pusat juga banyak prioritas dari visi misi presiden dan wakil presiden ini harus dilaksanakan. Tapi sebenarnya itu sesungguhnya untuk daerah. Misalnya MBG, ya kan, Koperasi Merah Putih, Sekolah Rakyat, ya kan, lalu Sekolah Garuda misalnya, itu sebenarnya untuk rakyat semua sebenarnya. Dan rangka bagaimana untuk strong point untuk kita menuju ke Indonesia Emas 2040 yang akan datang. Jadi untuk hari ini kita berharap masyarakat Kabupaten Sanggau untuk tetap tenang dan pemerintah tetap jalan gitu. Ya. Oke, biarkan masyarakat. Walaupun dengan kondisi yang tidak terlalu normal seperti sedia kalanya. Oke, biarkan pemerintah ini kan baru 100 hari lebih Pak ya. 100 Ya, hari lebih untuk pemerintahan presiden wakil presiden. 7 bulan lah saya. Ya. Kalau Pak Prabowo dan Gibran ini sudah Jadi setahun. masih awal juga untuk itu. Oke Pak Kadis, closing statement Pak. Kira-kira realistis apa program atau mungkin edukasi kepada masyarakat mengenai kondisi saat ini, baik itu penyakit menular atau kondisi pancaroba yang tidak menentu. Silakan Pak. Ya, baik, terima kasih. Ini kebetulan juga bulan ini adalah bulan Hari Kesehatan Nasional ya. Iya. Tanggal 12 November nanti adalah Hari Kesehatan Nasional yang ke-61. Maka atas nama Dinas Kesehatan kami menyampaikan kepada seluruh masyarakat dan secara khusus untuk generasi muda, ya, generasi penerus yang merupakan modal dasar atau modal yang paling penting untuk menuju generasi emas 2045. Kami berpesan untuk generasi muda, jagalah kesehatan, baik kesehatan fisik, kesehatan mental, kesehatan sosial, karena kalian adalah investasi terpenting untuk masa depan bangsa, terutama menuju generasi emas 2045. Jadi, selamat Hari Kesehatan Nasional ke-61 tahun 2025 dengan tema generasi sehat, masa depan hebat. Oke. Terima kasih. Ya. Dan tentunya harapan kita bersama bagaimana kita bisa menumbuhkan generasi sehat yang bisa menuju Indonesia emas Pak ya. Ya. Oke, terima kasih. Amin. Amin. Terima kasih untuk dua narasumber hebat saya, Pak Bupati dan Pak Kadi yang sudah meluangkan waktunya jauh-jauh dari Sanggau. Nah, Sobat Insight, tadi kita sudah mendengar diskusi menarik mengenai bagaimana upaya pemerintah Kabupaten Sanggau untuk memaksimalkan pelayanan kesehatan dari up and down kayak gitu. Nah, terima kasih sudah meluangkan waktunya. Saya Wati Silawati undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum.